Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai jenis sumber dana bank, yaitu tentang giro dan tabungan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Setiawan. Ada Zahra Zulaika, Monika Oktarina Rianti, Suci Anggraini, Gilang Wicaksono, Esther Faulina, dan yang terakhir Widya Rahma Desbita. Baiklah, pertama akan dijelaskan oleh Monika Oktarina Rianti. Kepada Monika, kami persilakan. Pengertian giro dan tabungan. 1. Giro. Rekening giro adalah simpanan nasabah perorangan atau badan usaha baik dalam rupiah maupun mata uang asing. Rekening juga bisa disebut dengan current account. Bedanya dengan tabungan, penarikan uang di rekening giro hanya bisa dilakukan dengan warkat cek atau biliet giro. Penarikan dana pun hanya bisa dilakukan di jam operasional bank. Cek. Cek merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarik cek. Cek dapat ditarik atau diterbitkan oleh pemegang rekening giro atau giran atas unjuk atau atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang atau dicuri dengan bukti dari kepolisian. Biliet giro. Biliet giro merupakan perintah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tercantum dalam biliet giro tersebut. Dan biliet giro dapat dibatalkan secara sepihak oleh penarik disertai dengan alasan pembatalan. Jasa giro. Jasa giro merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Jasa giro ini relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Karena memang tujuan nasabah yang memegang rekening giro bukan untuk memperoleh imbalan semacam bunga simpanan tersebut, melainkan untuk memperoleh berbagai fasilitas yang dimiliki oleh rekening giro. 2. Tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi atau PIN. Dalam perkembangannya saat ini, terdapat beberapa jenis tabungan yang tidak lagi menggunakan buku tabungan, melainkan internet atau mobile banking. Karakteristik lain dari tabungan adalah adanya setoran awal minimal pada saat pembukaan rekening baru. Baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu mekanisme yang berhubungan dengan transaksi giro dan tabungan. Biliet giro. Biliet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Dalam penggunaan biliet giro berlaku prinsip umum sebagai berikut, yaitu sebagai sarana perintah pemindah bukuan, kemudian tidak dapat dipindah tangankan, kemudian diterbitkan dalam mata uang rupiah, dan yang terakhir ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah contoh warkat biliet giro. Gambar yang di atas yaitu tampak depannya dan gambar yang di bawah yaitu tampak belakangnya. Syarat formal biliet giro. Biliet giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut. 1. Nama biliet giro dan nomor biliet giro. Yang kedua, nama bank tertarik. Yang ketiga, pemerintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik. Yang keempat, nama dan nomor rekening penerima. Yang kelima, nama bank penerima. Yang keenam, jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap. Jumlah dana yang dipindah bukukan dilakukan dalam valuta atau mata uang rupiah. Yang ketujuh, tanggal penarikan. Yang kedelapan, tanggal efektif. Pengisian tanggal efektif harus berada dalam tanggapan waktu pengunjukan. Yang kesembilan, nama jelas penarik. Pengisian nama jelas penarik dapat dilakukan melalui personalisasi oleh bank tertarik.
paling sedikit memuat nama penarikan sesuai dengan yang tercatat di bank tertarik. Nama jelas penarik tidak wajib dicantumkan saat penerbitan bilet giro apabila telah dilakukan personalisasi oleh bank tertarik. Dalam hal penarik adalah badan hukum atau badan usaha. Nama jelas penarik adalah nama badan hukum atau nama badan usaha. Yang ke-10, tanda tangan penarik. Tanda tangan penarik dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ditata usahakan oleh bank tertarik. Dalam hal penarik berupa badan hukum, tanda tangan dilakukan oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum atau yang menerima kuasa, yang spesimennya ada di bank tertarik. Tanda tangan penarik juga dapat dilengkapi dengan cap atau stempel apabila telah diperjanjikan dalam perjanjian pembukuan rekening. Kemudian, pemenuhan syarat formal harus menggunakan bahasa Indonesia dan dapat ditambahkan pada padanan katanya dalam bahasa Inggris. Pemenuhan syarat formal angka 1 sampai dengan angka 3 dilakukan oleh bank tertarik pada saat pencetakan bilet giro. Angka 4 sampai dengan angka 10 dilakukan oleh penarik pada saat penerbitan bilet giro. Bilet giro yang tidak memenuhi syarat formal tidak berlaku sebagai bilet giro. Perbedaan cek dan bilet giro. Yang pertama, dari mekanisme pembayaran, cek terdapat tunai atau pemindah bukuan, sedangkan bilet giro hanya pemindah bukuan. Tenggang waktu pengunjukan, cek 70 hari tambah 6 bulan sejak tanggal penarikan, sedangkan bilet giro 70 hari sejak tanggal penarikan. Kewajiban dan penyediaan dana. Cek mulai tanggal penarikan sampai dengan masa berlaku cek berakhir, sedangkan bilet giro mulai tanggal efektif sampai dengan masa berlaku bilet giro. Pengalihan kepemilikan. Untuk cek dapat dialihkan kepemilikannya, sedangkan bilet giro tidak dapat dialihkan. Dasar hukum cek yaitu KUHD, sedangkan bilet giro Peraturan Bank Indonesia. Jasa giro. Metode perhitungan jasa giro. Yang pertama, berdasarkan saldo harian atau lamanya dana mengendap. Yang kedua, berdasarkan saldo terendah. Yang ketiga, berdasarkan saldo rata-rata. Berikut adalah contoh perhitungan jasa giro. Cara perhitungan, yang pertama berdasarkan saldo harian. Jasa giro sama dengan saldo dikali red dikali hari. Sehingga setelah dihitung terdapat total bunga yaitu 542.466 dan pajak 15% dikali 542.466. Sehingga bunga bersih yang didapatkan adalah Rp461.096. Untuk yang kedua, berdasarkan saldo terendah. Saldo terendah adalah 40 juta, sehingga bunga sama dengan 40 juta dikali 12% per 12, sama dengan 400.000. Dan pajak 15% dikali 400.000 sama dengan 60.000. Bunga bersih 340.000. Yang ketiga, saldo rata-rata. Saldo rata-rata sama dengan 225 juta per 4, sama dengan 56.250.000. Sehingga didapatkan bunga sama dengan 56.250.000 dikali 12% per 12 sama dengan 562.500. Sedangkan pajaknya 15% dikali 562.500 yaitu 84.375 dan didapatkan bunga bersih 478.125. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat penarikan tabungan. Terdapat beberapa alat penarikan tabungan yang ditawarkan oleh bank. Di antaranya bunga tabungan, slip penarikan, kwitansi, dan yang terakhir kartu plastik atau ATM. Jenis-jenis tabungan. Dalam praktik perbankan dewasa ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak pada fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian, nasabah mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan yang dimaksud adalah yang pertama, tabungan pembangunan nasional atau Tabanas. Itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu Tabanas umum, yang kedua Tabanas pemuda, pelajar, dan pramuka. 2. Tabungan pegawai. 3. Taska. 4. Tabungan haji. Yang terakhir tabungan lainnya. Bunga tabungan. Bunga tabungan dibagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk atau pemajemukan bunga. Bunga tunggal dibagi menjadi 3, yaitu bunga tunggal harian, bulanan, dan tahunan. Selanjutnya, jurnal transaksi dalam rupiah.
Transaksi di bawah ini adalah yang dilakukan oleh Susilo, nasabah giro Bank Arta Jakarta selama bulan April 2008. Pada tanggal 1 April dibuka rekening giro atas nama Susilo dengan setoran perdana Rp1.000.000 secara tunai dan biaya penggantian barang cetakan berupa cek dan biliet giro sebesar Rp50.000 yang dibayar tunai. Jurnalnya debit kas Rp1.050.000 dan dikredit giro Susilo Rp1.000.000, barang cetakannya Rp50.000. Baiklah, saya akan melanjutkan. Tanggal 5 April Susilo menyetor tunai untuk giro sebesar Rp500.000. Jurnalnya yaitu di debit kas, kreditnya giro Susilo sebesar Rp500.000. 10 April Susilo menyetor giro berupa cek BNI Jakarta sebesar Rp1.500.000 dan clearing dinyatakan berhasil. Jurnalnya yaitu di debit giro BI, di kredit giro Susilo sebesar Rp1.500.000. Tanggal 15 April Susilo menarik cek nomor 1124 sebesar Rp500.000 untuk membayar utangnya kepada Samsudin nasabah giro Bank Arta. Pada hari itu juga Samsudin menyetorkannya ke Bank Arta tersebut. Jurnalnya yaitu di debit giro Susilo, di kredit giro Samsudin sebesar Rp500.000. Tanggal 17 April giro Susilo mentransfer dananya ke cabang Surabaya atas gironya sebesar Rp1.000.000. Jurnalnya yaitu di debit giro Susilo, di kreditnya cabang Surabaya sebesar Rp1.000.000. Tanggal 20 April Susilo setor giro secara tunai sebesar Rp750.000. Jurnalnya yaitu di kasnya Rp750.000 debit giro Susilo sebesar Rp750.000. Tanggal 25 April Bank Arta Jakarta menerima transfer masuk dari cabang Medan sebesar Rp1.200.000 untuk giro Susilo. Jurnalnya yaitu cabang Medan di debit, giro Susilonya di kredit sebesar Rp1.200.000. Tanggal 27 April penarikan giro oleh Susilo untuk ditransfer ke cabang Bandung sebesar Rp2.000.000. Jurnalnya yaitu giro Susilo di debit, di kreditnya cabang Bandung sebesar Rp2.000.000. Tanggal 30 April Bank Arta menentukan jasa giro 12% dari saldo minimal Rp1.000.000 serta PPh 15% dan biaya administrasi sebesar Rp50.000. Jurnalnya yaitu di debit bunga giro sebesar Rp10.000, kredit giro Susilo sebesar Rp10.000. Rp10.000 itu dari 12% dikali Rp1.000.000 dikali 1 tahun per 12 bulan. Giro Susilo di debit Rp1.500, hutang PPh sebesar Rp1.500 dari 15% dikali Rp10.000 dari jasa. Di debit giro Susilo Rp50.000, kredit pendapatan operasional sebesar Rp50.000. Pembukaan rekening giro falas dengan valuta yang sama. Tuan Naufal membuka rekening giro falas USD 1.000. Dana tersebut dari pencairan deposito falas USD. Jurnalnya rekening deposito falas USD sebesar 1.000 USD, rekening paranta valuta sebesar 1.000 USD, rekening parantara valuta 1.000 USD di debit, rekening giro falas falas di kredit sebesar 1.000 USD. Dalam falas, pembukaan rekening giro falas dengan valuta yang berbeda. Tuan Ricky membuka rekening giro falas US dollar 2.000 pada Bank Angkasa. Dana tersebut diambil dari giro falas SGD. Kurs beli US dollar 8.000, kurs jual US dollar 9.000. Itu kurs beli SGD 5.000, kurs beli SGD 6.000. Penyelesaiannya, kurs konversi 1 US dollar sama dengan 9.000 bagi 5.000 sama dengan 1,8. Valuta yang dijual US dollar 2.000. Hasil konversi 2.000 US dollar dikali 1,8 sama dengan SGD 3.600. Jurnalnya rek giro falas SGD itu di debit 3.600, RPV falas SGD kredit 3.600, RPV falas RPV falas 2.000 US dollar itu di debit, rekening giro falas
2.000 US dollar itu dikredit. Dalam falas, pembayaran giro falas, setiap nasabah yang menempatkan dana pada bank akan memperoleh bunga atau jasa yang diberikan. Demikian pula pada sumber dana giro falas. Sebagian ilustrasi dapat dilihat sebagai berikut. Tuan Mas Huri menempatkan giro falas 15.000 US dollar. Jasa giro yang diperoleh 2%, pajak 20%. Saat pembayaran jasa giro kurs pajak Rp8.000, jasa gironya ditempatkan pada giro rupiah. Penyelesaiannya jasa giro 15.000 US dollar dikali 2% dikali 30. Itu dibagi 365 sama dengan 24,66. Jurnalnya BBL jasa giro falas 24,66 US dollar itu di debit. RPP falas 24,66 US dollar itu di kredit. RPP rupiah adalah 197.280. KS PPH giro 39.456 rupiah. Rekening giro rupiah 157.824 rupiah. Pembayaran jasa giro falas dengan falas. Tuan Bambang menempatkan giro falas 15.000 US dollar, jasa giro 2%, jangka waktu 30 hari, pajak atau pajak penghasilan 20% dan kurs pajak yang berlaku saat pembayaran bunga 8.000. Jurnalnya kita lihat sendiri. BBL jasa giro falas 24,66 US dollar itu di debit. RPV falas US dollar 24,66 US dollar itu di kredit. RPV falas 24,66 itu di debit. PPH giro falas itu 4,93. Rekening giro falas US dollar 19,73. Pencadangan jasa giro falas. Bank Angkasa melakukan pencadangan jasa giro falas pada akhir bulan sebesar 500 US dollar. Kurs tengah BI atau Bank Indonesia yang berlaku Rp8.000. Jurnalnya BBL jasa giro falas debitnya 500, RPV falas 500 US dollar itu di kredit. RPV rupiahnya 8 juta. KS giro falas di kredit itu 8 juta. Reversing jasa giro falas. Bank Angkasa melakukan reversing terhadap jasa giro falas yang dicadangkan pada akhir bulan sebesar 500 US dollar. Jurnalnya KS giro falas itu 8 juta rupiah di debit. RPV rupiah itu di 8 juta rupiah di kredit. RAU falas debitnya 500, BBL giro falas kredit 500. Penutupan rekening giro falas. Seorang nasabah giro falas menutup rekeningnya sebesar 100 US dollar. Dana tersebut diambil secara tunai dengan valuta rupiah. Kurs beli US dollar 8.000 rupiah dan kurs jual 9.000 rupiah per US dollar. Jurnal rekening giro falas 100 US dollar itu di debit. RPV falas itu 100 di kredit. RPP rupiah 100 dikali 8.000 sama dengan 800.000 itu di debit. Kas rupiahnya 800.000 itu di kredit. Baik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jurnal setoran tunai. Nyonya Ani membuka tabungan di Bank BCA Pulau Siantar. Setoran pertamanya sebesar 1 juta. Jurnalnya itu debit kas 1 juta pada tabungan Nyonya Ani 1 juta. Transfer masuk. Nyonya Ani mendapatkan transfer dari rekannya melalui BCA Medan sebesar 5 juta. Jurnalnya yaitu RAK cabang Medan 5 juta pada tabungan Nyonya Ani 5 juta. Selanjutnya penyetoran melalui cek. Nyonya Ani menyetor untuk tabungannya dengan menyerahkan selembar cek 4 juta rupiah dari Nyonya Rita nasabah Bank BCA Pulau Siantar
Jurnalnya itu giro Nyonya Rita 4 juta rupiah, tabungan Nyonya Ani 4 juta rupiah. Selanjutnya penarikan tunai. Nyonya Ani menarik tabungannya sebesar 500.000. Jurnalnya itu tabungan Nyonya Ani 500.000 pada kas 500.000. Selanjutnya penarikan melalui ATM. Nyonya Ani menarik dananya melalui ATM 200.000. Jurnalnya itu tabungan Nyonya Ani 200.000 pada kas ATM 200.000. Selanjutnya penarikan antar cabang. Nyonya Ani menarik rekening tabungannya di BCA cabang Medan sebesar 1.500.000. Jurnalnya yaitu pencatatan cabang Medan RAK cabang Pulau Siantar 1.500.000 pada kas 1.500.000. Pencatatan pada cabang Pulau Siantar tabungan Nyonya Ani 1.500.000, RAK pada RAK cabang Medan 1.500.000. Selanjutnya perhitungan bunga. Nyonya Ani pada bulan September mendapatkan bunga tabungan sebesar 100.000. Jurnalnya itu biaya bunga tabungan 100.000 pada tabungan Nyonya Ani 100.000. Selanjutnya penutupan rekening. Penutupan rekening nasabah harus dilakukan pada cabang penerbit. Nyonya Ani pada bulan Oktober mengambil seluruh dananya sebesar 7.800.000 dan sekaligus menutup rekening tabungannya. Jurnalnya itu tabungan Nyonya Ani 7.800.000 pada kas 7.800.000. Baiklah, terima kasih. Ya, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.